Kembali bersama kami di iNewsroom Weekend. Pemirsa, berolahraga merupakan aktivitas yang bermanfaat bagi tubuh. Namun seperti apa olahraga yang baik di tengah ibadah puasa dan pola makan seperti apa yang harus dijaga? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa Yus, gimana kabarnya? Lancar puasanya? Ya, sama seperti berpuasa, berolahraga juga menjadi aktivitas yang baik bagi tubuh. Nah, siapa bilang berpuasa di bulan yang suci ini menjadi penghambat untuk berolahraga? Tapi bagaimana nih, berolahraga yang baik di saat menjalankan puasa dan makanan apa saja yang harusnya kita makan di saat berbuka dan juga saat bersahur? Yaudah, yuk bangun-bangun, ikut saya, kita olahraga bareng, yuk! Nah, pemirsa, berolahraga di bulan puasa harus memperhatikan waktu-waktunya. Jangan sampai juga karena keasikan olahraga jadi mengganggu ibadah puasa kita. Dan juga seberapa banyak intensitasnya dan juga seberapa berat kita berolahraga. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan nih. Langsung aja kita tanya kepada ahlinya, yuk. Konsepnya adalah saya selalu punya istilah Ferrari nggak bisa lari sebelum isi bensin, ya. Jadi kesalahan orang itu biasanya ngabuburit dia mulai olahraga. Padahal ngabuburit itu kan gula darah lagi rendah-rendahnya, lagi aus-ausnya juga. Jadi pertama olahraganya pun tidak optimal. Dan yang kedua punya risiko kamu menggerogoti cadangan kamu gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi saya tidak pernah menganjurkan ketika ngabuburit. Yang kedua, habis sahur. Nah, biasanya orang kalau habis sahur sambil nungguin sholat subuh, mendingan kita olahraga kali ya. Itu kesalahan besar. Karena apa? Begitu olahraga haus dong ya. Lalu udah imsak, bubar jalan. Anda dehidrasi sepanjang hari. Jadi yang paling ideal sebetulnya adalah ketika Anda pergi taraweh. Pemirsa, alhamdulillah saya sudah buka puasa. Terus juga teman-teman saya dari Abang None Jakarta Barat yang biasa olahraga bareng saya ini sudah kumpul semua. Dan spesialnya hari ini saya juga mau ajak pemirsa untuk olahraga bareng kami semua. Jadi ya langsung aja ikut yuk. Jadi kita memang biasanya ngumpul itu nggak cuma buat olahraga tapi juga buat silaturahmi. Kayak biasanya kita olahraga tuh seminggu bisa 3 kali bahkan 4 kali. Cuma kalau bulan puasa kayak gini ya kita kurangin lah paling nggak seminggu sekali. Nah, pastinya habis buka puasa karena kalau nggak buka puasa karena kita kerja juga kita after office kita buka dulu baru kita olahraga di sini biar waktunya lebih panjang. Biasanya asupan makan terutama karena kan apalagi lagi masa puasa kayak gini pasti sahur sama buka puasa kita harus perhatikan juga. Jadi kita sama-sama nih Bang Non Jakarta Barat itu kita benar-benar ngatur. Jadi untuk pas lagi sahurnya kayak gimana, buka puasanya juga karena setelah kita olahraga baru kita makan bareng. Jadi benar-benar diatur banget sih asupan makannya. Pemirsa, saya sudah berkeringat. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana pola makan pemirsa saat berbuka dan juga saat sahur. Ini gizinya juga tetap terjaga. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana waktu berolahraga di tengah bulan suci Ramadan saat Anda menjalankan ibadah puasa juga harus diperhatikan agar kesehatan badan tetap terjaga dan juga pahala saat berpuasa dan juga jalani ibadah jika tidak terganggu. Bersama juru kamera Adi Setiawan, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa. Pemirsa, buah kurma biasanya menjadi salah satu kudapan favorit saat berbuka puasa. Buah ini juga jadi favorit Nabi Muhammad SAW. Rupanya buah kurma bisa membawa berkah serta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu bersih. Berikut merupakan beberapa manfaat konsumsi buah kurma bagi kesehatan. Dalam buah kurma terkandung kalori, lemak, karbohidrat, protein, serat, vitamin B6, dan sejumlah mineral seperti zat besi, magnesium, dan potasium.
Rasa manis juga berasal dari kandungan gula yang memang cukup untuk tubuh, sehingga bagus sebagai sumber energi yang baik. Buah kurma juga dapat mencegah penyakit jantung, pasalnya dapat mengurangi kadar trigliserida dan stres oksidatif yang menjadi faktor utama penyakit jantung, serta mengurangi resiko terjadinya stroke. Selain itu juga dalam buah kurma karena memiliki zat besi yang tinggi, sehingga jika berbuka dengan kurma bisa menghindari terjadinya anemia yang ditandai dengan kelelahan dan sakit kepala. Dianjurkan makan kurma 3 butir saat berbuka puasa atau maksimal 5 butir per hari seperti halnya makan atau minum minuman manis. Jangan mengonsumsi kurma secara berlebihan karena dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kurma jadi salah satu makanan primadona selama bulan Ramadan. Penjual kurma di Pasar Tanah Abang pun jadi lokasi warga berburu kurma. Hari pertama Ramadan, tempat pedagang jual kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah ramai pembeli. Tak hanya Jakarta, pembeli datang dari luar daerah. Mereka sering berburu kurma di Pasar Tanah Abang. Sebab banyak varian kurma di sini, termasuk kurma ajwa yang dianggap kurma primadona bulan Ramadan. Pembeli tinggal pilih mau kurma organik atau non-organik sesuai selera dan tebal kocek. Kalau paling favorit itu kurmanya sih untuk bulan puasa ini ya. Untuk bulan puasa kebanyakan orang nyarinya ajwa. Ajwa karena dia kurmanya jenis kurma nabi. Itu organik atau yang organik? Dua-duanya. Kalau organik sama non-organik itu kan biasanya dari perusahaan. Mereka nanamnya beda. Tak semua pembeli memborong kurma buat kebutuhan rumah. Banyak juga membeli untuk dibagi-bagi ke orang lain sebagai sedekah. Ini buat dikonsumsi sendiri apa buat dijual? Buat bagi-bagi sama saudara, sedekah bulan Ramadan. Ya. Biasanya setiap bulan Ramadan ini berbeli kurma ya? Iya, jadi udah kalau makan kurma itu lebih kuat, lebih tahan. Keramaian pembeli kurma Pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak 1 pekan sebelum Ramadan. Omset penjual pun naik hingga 50%. Dari Jakarta, Lika Apriliani dan Di Bernadi, Irian Syahwayudi iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom Weekend.